Video viral berdurasi 59 detik yang diunggah akun TikTok @banghelmibahe memperlihatkan salah seorang siswi bernama Zulfa yang masih duduk di bangku kelas 7 Sanawiyah ini sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil mengasuh sang adik. Selain mengasuh, Zulfa pun berjualan makanan ringan di sekolahnya. Di tengah ujian hidup dan tantangan ekonomi, Zulfa, siswi Sanawiyah Al-Irsyad di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, anak dari pasangan Ade Ma'ruf dan Alia ini, menunjukkan kegigihannya dengan berjualan sambil membawa sang adik ke sekolah sambil menuntut ilmu. Kondisi ini dilakukan untuk membantu orang tuanya yang hanya sebagai pekerja harian lepas. Ditambah kondisi sang adik yang baru berusia 18 bulan ini memiliki riwayat penyakit Down syndrome serta penyusutan otak akibat kista di kepala. Tidak ada rasa malu sedikit pun, Zulfa, siswi MTS Sanawiyah ini ikhlas karena semata-mata untuk membantu kedua orang tua. Sekolah jualan buat membantu adik saya aja buat berobat. Kondisi adiknya kenapa sih, Dek? Sakit itu Down syndrome karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Iya. Kalau misalkan nggak ke sawah enggak? Enggak. Malu nggak? Enggak. Enggak. Kenapa sih? Karena membantu orang tua. Sementara itu, Kepala Sekolah Sanawiyah Al-Irsyad mengatakan bahwa sebelumnya orang tua Zulfa sempat datang dan meminta izin agar Zulfa diizinkan untuk mengasuh dan berjualan di jam ekstrakurikuler. Di mata pihak sekolah pun, Zulfa merupakan sosok siswi yang rajin, baik, dan berprestasi. Zulfa itu kan awalnya berasal dari MI ya. Nah, lalu masuk sekolah sini. Nah, pada waktu itu tuh ada ibunya datang ke sini. Bahwa, Bu, saya mau nitip anak saya ke Zulfa supaya karena saya ada keperluan ada kerja ke sawah kayak gitu. Karena kan anaknya berkebutuhan khusus tidak boleh oleh siapapun. Nah, jadi hanya tapi dari pihak sekolah, oh ya silahkan. Nah, itu tapi pada saat jam eskul. Kisah Zulfa menjadi cermin tentang tangguhnya seorang anak di tengah keterbatasan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Sebuah inovasi pemantauan sungai berbasis kamera untuk mitigasi banjir. Kota Sukabumi menjadi lokasi pertama sebagai percontohan riset Open River Cam. Dukungan dari PMI Pusat dan Palang Merah Amerika. Melalui teknologi kamera sungai yang merekam dan mengirimkan data secara real-time kondisi sungai yang akan dianalisa dan dikaji bersama. Pemasangan kamera pintar ini dilakukan di salah satu aliran sungai Cisarua, Kota Sukabumi yang menjadi percontohan. Menurut Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Pusat Ridwan S. Karman, dipilihnya Kota Sukabumi karena memiliki karakteristik wilayah yang representatif dan semangat kesiapsiagaan yang kuat, baik dari PMI maupun pemerintah daerah, serta jejaring dengan mitra stakeholder, salah satunya kerjasama dengan pihak kampus dari IPB University. Ini menjadi salah satu basis untuk kajian kami. Dengan pemanfaatan ini kami harapkan beberapa sungai yang ada di Sukabumi juga bisa menjadi pilot project untuk bisa melihat, kemudian mengkaji, dan akhirnya adalah bagaimana kajian-kajian di salah satu sungai ini bisa bermanfaat juga untuk masyarakat dan juga tentu komunitas di wilayah daerah aliran sungai tersebut. Sementara Senior Program Officer Palang Merah Amerika, Teguh Wibowo mengatakan, riset ini tidak hanya menyoroti teknologi kamera sungai, tetapi juga bagaimana data yang dihasilkan dapat digunakan untuk memahami dinamika sungai dan mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana ke depannya. Dan dalam proses yang sedang berjalan saat ini, yaitu melakukan sebuah kajian dengan metode Open River Cam ini, diharapkan bisa menjadi sebuah model pembelajaran untuk mengetahui karakter dari suatu sungai yang ada di suatu wilayah, sehingga bisa menghasilkan sebuah data ataupun beberapa data yang dapat digunakan
pemanfaatannya untuk aksi-aksi kemanusiaan yang ada di wilayah tersebut. Selama 6 bulan ke depan, komputer pintar yang tertanam di kamera akan mengirimkan data untuk mempelajari karakter sungai serta perubahan yang terjadi. Nantinya akan dipadukan dengan informasi hidrometeorologi, sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat untuk rekomendasi pengurangan resiko bencana, khususnya banjir yang sering terjadi di Sukabumi. Andrews Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Aktivitas belajar siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 14 di Balai Besar Perlindungan Persatuan Sosial Lembang, Bandung mendadak panik usai terjadi gempa Rabu siang. Petugas gabungan Kementerian Sosial, Polri, TNI, Basarnas langsung mengevakuasi para siswa ke lokasi yang aman. Kegiatan ini merupakan simulasi Sekolah Rakyat Aman Bencana. Kepala BBPKS Bandung, Ian Kusmadiana mengatakan, ini merupakan rangkaian kegiatan dari penyusunan pedoman pelaksanaan Sekolah Rakyat Aman Bencana yang telah disusun bersama. Dan tentu harapannya dari kegiatan ini kita bisa melakukan ini sehingga bisa menguji SOP yang ada di sini, dan selanjutnya setelah uji SOP kita bisa memperbaiki apa yang kekurangan dalam kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan bencana berikutnya yang mungkin bisa terjadi di sini dengan ancaman bencana. Kita ketahui di Lembang itu ada ancaman patahan Lembang dan semuanya, mungkin juga ada gunung meletus. Nah, maka simulasi ini sangat penting dilakukan. Bukan hanya sebagai suatu tahapan dalam pembuatan pedoman, tetapi memang realnya memang dibutuhkan di sini. Seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Atas 14, Mutia Dewi Ananda Lestari, mengaku senang dengan adanya simulasi ini, dikarenakan mendapat ilmu saat terjadinya bencana. Agak panik gitu, ada panik, ada cemas, ada juga ya sharing banyak, jadi pengalaman buat menanggulangi bencana ini banyak. Tadi ilmu apa aja yang didapat dari simulasi? Satu, jangan panik. Dua, kalau ada suara sirine, kita langsung coba mencari tempat yang aman. Terus nanti kalau ada arahan untuk ke titik kumpul, kita semua kumpul. Ya. Pedoman ini akan disosialisasikan kepada seluruh sekolah rakyat yang ada di Indonesia sebagai hal untuk upaya memitigasi bencana alam. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Antusias tampak terlihat dari para peserta menghias tumpeng. Mereka terlihat kompak dan cepat dalam mengerjakan satu persatu proses pembuatan tumpeng yang menarik. Mulai dari mengukir buah-buahan hingga sayuran. Para peserta ini merupakan UMKM dan pengusaha catering dari 41 kecamatan se-Bandung Raya. Tak hanya soal keindahan, perlombaan ini juga dinilai dari kebersihan, kerapihan hiasan, serta kecepatan dalam penyajian. Para peserta dituntut mampu menyelesaikan tumpeng mereka dalam waktu yang terbatas tanpa mengorbankan estetika dan rasa. Yang diperlombakan itu dari mulai cara penataan, rasa, juga kekreatifan antara anggota dan kekompakan juga antara anggota. Lomba menghias tumpeng ini menjadi ajang kreativitas sekaligus silaturahmi antar pelaku UMKM lintas kecamatan. Selain mempererat kebersamaan, kegiatan ini juga mendorong pelaku usaha kuliner lokal untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang menarik dan higienis. Kalau untuk pemenang ini, memang kita ke depannya rencananya buat Kokonade ini
nggak hanya di Kota Bandung. Nah ini kalau memang ini diterima oleh pemerintah dan dianggap oleh acara ini adalah acara yang cukup berguna buat masyarakat untuk pendidikan, toleransi, dan pembauran, itu kita akan masuk ke Jawa Barat dan kepinginnya dari Bandung ini ke Nusantara. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Kelapa Sedunia serta upaya dalam meningkatkan ketahanan budaya ekonomi dengan kelapa. Melalui lomba menghias tumpeng, pemerintah berharap lahir lebih banyak inovasi kuliner khas Bandung yang bisa menjadi daya tarik ekonomi dan wisata daerah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di tengah tren kuliner kekinian, Kota Bandung tetap menjadi surga bagi pecinta makanan tradisional. Di antaranya kuliner nasi liwet, hidangan khas Sunda yang disajikan dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggoda. Di Jalan Lombok, Kota Bandung, sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter sebagai simbol kebersamaan. Selain keunikan disajikan sepanjang 1 meter, lauk pauk yang dihidangkan pun beragam, seperti ayam dan sambal. Ada juga sayur bayam dan sop sebagai pelengkap. Kebanyakan kita kan menunya menu personal, kayak ayam kemiri, ayam bebek panggang, bebek bakar kayak gitu. Terus ada ide pengen yang buat seri, maka keluarlah menu yang 1 meter. Untuk menu 1 meter sendiri kan biasanya itu nggak aneh ya kalau di kemasan seperti biasa, makanya kita pakai nampan 1 meter. Tak hanya warga lokal, banyak wisatawan dari luar kota yang datang untuk mencoba nasi liwet otentik dengan suasana Sunda yang syahdu. Oh iya, pasti. Makanan tradisional yang kayak gini yang diburu sama kita kalau ke Bandung. Kenapa soalnya? Nyari yang nikmat. Karena khasnya kalau di Bandung itu makanannya enak-enak, nikmat-nikmat kan. Jadi nyarinya yang kayak gitu-gitu. Nasi liwet tak hanya sekedar makanan, tapi juga melambangkan kehangatan dan kebersamaan masyarakat Sunda di tengah tren kuliner yang terus berubah. Wah, saudara, di depan saya ini sudah ada nasi liwet 1 meter dan ini benar-benar panjang banget. Ini benar-benar big atau jumbo gitu ya. Di depan saya aja udah ada 8 porsi nasi liwet. Terus di sini ada 1 ekor bak kakak ayam goreng. Terus ada 1 ekor bak kakak ayam bakar. Ada jukutnya dan juga ada beragam macam sambal. Dan karbohidratnya selain ada nasi liwet, di sini juga disediakan ada mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lagi pengen makan nasi, bisa nih makan karbohidratnya pakai mie. Dan yang bikin saya ngiler dari tadi adalah ini nih, sambal mangganya. Ya udah, saya cobain dulu ya. Untuk bisa menikmati nasi liwet dengan porsi untuk 8 orang ini dihargai Rp370.000. Emang makan nasi liwet itu paling nikmat kalau misalnya pakai tangan. Di sini benar-benar untuk perpaduan makanan nasi liwetnya sangat enak banget. Tadi juga jukutnya ini sangat ada, aku pikir tidak ada bumbunya, ternyata ada bumbunya, jadi ini nikmat dan gurih. Kalau misalnya dilihat-lihat atau tadi saya ngerasain, semuanya tuh perpaduannya sangat unik banget. Apalagi di sini sangat jarang banget ya nasi liwet ditambah dengan jamur crispy, dan di sini ada. Kalau misalnya Anda mau mencoba nasi liwet 1 meter seperti yang saya rasakan sekarang, Anda bisa datang ke Rumpun Sunda di Jalan Lombok, Kota Bandung. Ya udah, saya mau lanjut makan ya. Mita Handayani, Andri Setiawan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kelompok yang berdiri sejak 2020 lalu berawal dari potensi lingkungan banyak air mengalir sehingga membuat kolam budidaya ikan di Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.
Kelompok Lumbung Berkah memulai dari pembibitan ikan lele hingga pembesaran dan pemasaran. Dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, kelompok Lumbung Berkah juga mendapatkan modal dari perusahaan SCG melalui program Gesari, Gerakan Desa Berdikari untuk berkolaborasi mengembangkan budidaya ikan lele. Dari hanya 4 kolam, kini Pokdakan Lumbung Berkah berhasil membangun lebih dari 40 kolam ikan dan mengembangkan usaha ke berbagai wilayah. Bahkan jika ditotalkan, kolam pembudidaya ikan lele ini ada sekitar 150 kolam yang tersebar hingga ke desa tetangga di bawah kelompok Lumbung Berkah. Selain itu juga, mereka tak pernah kesulitan menjual hasil panen, karena banyak pembeli yang datang langsung ke kolam, seperti pembeli dari wilayah Bogor maupun daerah lainnya. Tak hanya itu, Lumbung Berkah juga membuka kesempatan belajar bagi generasi muda. Anak-anak sekolah di sekitar desa Sukamaju kini bisa belajar langsung cara membudidaya ikan lele. Mulai dari pemberian materi, hingga diberikan benih ikan lele untuk dikembangkan di rumah masing-masing. Awal mula dari modal sendiri yang hanya modal 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu, dan di tahun pertama kita disupport anggaran juga dari SCG kalau nggak salah itu 45 juta. Kita bisa memperluas 1 tahun itu dikasih anggaran 40 juta itu kita bisa ngebangun kalau nggak salah 40 kolam dan bisa mengajak juga ke wilayah, ke para petani yang ada di sini untuk bergabung dengan kita. Sementara salah satu siswa, Azra Mutiara Aulia, mengatakan kini dirinya lebih mengetahui cara budidaya ikan lele, bahkan hingga mengembangkan pembudidayaan ikan lele ke depannya. Dengan mengikuti pelatihan ini, ke depannya bisa mengembangkan sebelum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah nanti. Yang kita dapat atau pembelajaran yang dikasih dari sekolah lele dari SCG ini, kita ini mulai dari hari pertama sampai hari ini kita dapat materi yang udah disampaikan dari Dinas Perikanan, mulai dari apa itu ikan lele, terus organ-organ yang ada di dalam ikan lele, terus cara kita pembesaran ikan lele. Nah, untuk hari ini kita melakukan pembesarannya yaitu di hari terakhir. Kelompok Lumbung Berkah juga mengembangkan olahan dari bahan ikan lele yang dikerjakan dari para ibu-ibu kelompok tani. Pemanfaatan daging ikan lele yang besar atau lolos dari sortir menjadi abon lele, lumpia kering abon lele, bahkan kue khas tanggal abon lele yang menjadi produk unggulan. Olahan ini masih dipasarkan melalui pameran UMKM di Kabupaten Sukabumi dan kini mulai merambah ke pasar online. Dari kolam di sudut desa, kelompok Lumbung Berkah membuktikan bahwa kemajuan bisa lahir dari kerja keras, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa henti. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Hamparan hijau perkebunan kopi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun, berpadu dengan pemandangan menara uap panas bumi milik Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Kamojang. Di kawasan Kamojang ini, sekitar 80% masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan kopi menjadi salah satu komoditas utama. Seiring perubahan cuaca yang sulit diprediksi, menjadi tantangan bagi petani kopi. Proses penjemuran kopi di bawah sinar matahari kini tak lagi bisa dipastikan hasilnya. Energi panas dari perut bumi kini dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik,
tetapi juga untuk inovasi ramah lingkungan yang mengeringkan kopi tanpa emisi. Melalui pemanfaatan uap panas bumi sisa atau steam trap, proses pengeringan kopi menjadi lebih cepat, stabil, dan bebas emisi karbon. Berangkat dari potensi area Kamojang, di mana kita menemukan perkebunan kopi yang cukup masif dan cukup banyak dimiliki oleh para petani lokal, dan dengan cuaca yang ada di area Kamojang yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, menyebabkan para petani lokal itu merasa kesulitan untuk melakukan pengeringan kopi mereka secara sustain dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, kami memberikan ide untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat bagaimana mengeringkan kopi dengan menggunakan panas bumi secara langsung. Inovasi energi panas bumi menjadi angin segar bagi petani kopi di Desa Laksana. Dengan teknologi pengeringan berbasis panas bumi, kualitas biji kopi meningkat, waktu produksi lebih singkat, dan nilai jual pun bertambah. Program ini melibatkan berbagai kelompok petani dari wilayah perhutani di Desa Laksana yang kini bergabung dalam wadah geothermal coffee process atau GCP. Sangat membantu dalam proses pengeringan kopi yang biasanya pengeringan normal biasa itu sampai 1 bulan lebih. Kalau dikeringkan di dry house itu bisa 10 hari sampai 12 hari. Kolaborasi antar petani dan PGE Kamojang ini menciptakan nilai tambah ekonomi hijau, menggabungkan pertanian berkelanjutan dengan teknologi energi bersih. Hasil kopi dari inovasi panas bumi ini mulai menarik perhatian pelaku usaha kopi. Rasanya yang lebih konsisten, kadar air yang stabil, serta aroma khas dari proses pengeringan panas bumi semakin diminati. Untuk cita rasa tentunya ini sangat baik. Kita memang ada perbedaan dibanding produsen konvensional. Namun perbedaan itu dalam konteks yang positif. Mungkin kopi kita itu bisa dibilang lebih clean, lebih fruity, lebih memiliki jenis asam yang segar. Karena di proses produksi yang menggunakan geothermal house ini dengan suhu dan kelembaban yang terjaga, otomatis sangat minim untuk intervensi atau kontaminasi bakteri yang dari eksternal. Selain menjaga kualitas hasil panen, pemanfaatan energi panas bumi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Petani pun merasakan manfaat ekonomi sekaligus menjadi bagian dari solusi terhadap perubahan iklim. Azif Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.